warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu semangat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk belajar tematik mata pelajaran IPA tentang energi alternatif. Untuk minggu yang kemarin kalian sudah belajar tentang berbagai perubahan energi. Nah, di rumah kalian pasti banyak kan barang-barang elektronik yang memanfaatkan energi listrik dan kalian sudah mengetahui perubahan-perubahan energi apa yang terjadi pada alat-alat elektronik tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai energi alternatif. Yang harus kita tahu adalah energi alternatif itu apa sih sebenarnya? Nah, energi alternatif itu merupakan energi yang berasal dari alam, sehingga energi tersebut ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi. Energi alternatif jumlahnya juga tidak terbatas atau akan tersedia dalam waktu yang sangat lama. Jumlahnya sangat melimpah. Nah, oleh karena itu, energi alternatif ini dimanfaatkan untuk menggantikan energi tradisional. Energi tradisional itu contohnya seperti minyak bumi, batu bara yang suatu saat akan habis, yang suatu saat jumlahnya akan habis. Maka mulai sekarang kita harus mulai menggunakan energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif yang bisa dikembangkan saat ini antara lain ada energi matahari, energi angin, air, gelombang air laut, panas bumi, bahan bakar bio. Nah, nanti bahan bakar bio ini nanti dibedakan menjadi 3 macam. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak bersama ya. Yang pertama, energi matahari. Matahari, kalian sudah tahu matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi. Matahari merupakan sumber energi panas dan sumber energi cahaya. Nah, matahari ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selain manfaat langsung dari matahari yang bisa kita manfaatkan dalam aktivitas kita sehari-hari, nah energi matahari ini juga bisa dimanfaatkan diubah menjadi energi lain, tentunya dengan peralatan yang canggih. Misalnya, sel surya yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, ini merupakan panel surya yang memanfaatkan sinar matahari yang diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya yang kedua adalah energi angin. Nah, beberapa minggu kemarin sudah belajar tentang energi angin dan manfaatnya kan? Nah, energi angin merupakan udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Nah, tentunya energi angin ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan manusia. Salah satunya dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin. Nah, kincir angin itu akan mengubah energi angin menjadi energi listrik. Yang ketiga adalah air. Nah, aliran air yang sangat deras itu akan menghasilkan sebuah energi. Energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan membendung air di tempat yang tinggi, kemudian dialirkan menurun ke turbin. Nah, gerakan dari turbin dapat menggerakkan generator sehingga dapat menghasilkan listrik. Seperti ini. Contohnya, ini adalah gambar proses yang dilakukan untuk menghasilkan listrik dari tenaga aliran air yang sangat deras. Selanjutnya adalah panas bumi. Nah, panas bumi itu mungkin suatu hal yang baru ya buat kalian. Nah, panas bumi itu merupakan energi yang disimpan di bawah permukaan bumi. Nah, nama lain dari panas bumi ini adalah geotermal. Jadi energi panas bumi itu sama aja dengan energi geotermal. Panas bumi ini terbentuk dari lapisan batuan yang panas.
Sumber energi panas bumi adalah sumber energi yang bersih dan hanya melepaskan sedikit gas rumah kaca, sehingga tidak menimbulkan polusi yang banyak. Panas bumi ini dapat ditemukan di daerah gunung berapi yang masih aktif. Nah, panas bumi ini juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Jadi bisa untuk menghasilkan listrik, untuk menghemat atau untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dari batu bara dan minyak bumi untuk menggantikan energi tradisional. Nah, yang kelima adalah gelombang laut. Nah, laut itu menyimpan banyak sekali sumber energi, salah satunya adalah gelombang air laut. Nah, gelombang air laut ini ternyata bisa dimanfaatkan untuk membangkit listrik. Nah, untuk menghasilkan listrik harus memperhatikan aliran masuk dan aliran keluarnya gelombang di dalam ruangan khusus yang menyebabkan terdorongnya udara keluar dan masuk melalui sebuah saluran sehingga dapat menghasilkan listrik. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan gelombang air laut seperti ini. Memanfaatkan gelombang air laut untuk menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio itu apa? Bahan bakar bio itu adalah bahan bakar yang asalnya dari makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Nah, bahan bakar bio ini tadi sudah Buya jelaskan akan dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada biodiesel, ada bioetanol, dan ada biogas. Nah, masing-masing ini pasti ada perbedaannya. Bahan bakar bio adalah energi yang terbarukan. Yang pertama adalah biodiesel dulu, yang akan Buya jelaskan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak. Nah, tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, contohnya seperti bunga matahari, tumbuhan jarak, ini ada tumbuhan jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Nah, tumbuhan-tumbuhan tersebut menghasilkan minyak yang nanti bisa diolah dan menghasilkan bahan bakar yang dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel ini dapat digunakan untuk menggantikan solar. Yang kedua adalah bioetanol. Bioetanol juga dihasilkan dari tanaman, tetapi berbeda. Kalau biodiesel tadi dihasilkan dari tanaman yang berbiji yang mengandung minyak. Kalau bioetanol dihasilkan dari tanaman ubi, jagung, dan singkong. Tanaman-tanaman yang mengandung karbohidrat. Bioetanol diciptakan untuk menggantikan bensin dan solar. Nah, yang terakhir adalah biogas. Nah, biogas ini berasal dari hewan. Bahan bakar bio yang dihasilkan dari kotoran hewan disebut dengan biogas. Biogas ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan bakar pengganti gas LPG. Jadi, bahan bakar bio ada 3 ya anak-anak, ada biodiesel, ada bioetanol, dan ada biogas. Biodiesel dan bioetanol berasal dari tumbuhan dan biogas berasal dari hewan. Nah, tentu penggunaan energi alternatif ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan energi alternatif itu, yang pertama, merupakan sumber energi yang terbarukan sehingga ketersediaannya sangat melimpah, sangat banyak. Yang kedua, tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Jadi sumber energi alternatif itu energi yang sangat ramah lingkungan. Yang ketiga, energi alternatif merupakan sumber energi yang gratis, yang karena sudah tersedia di alam, contohnya sinar matahari, angin, dan air, yang bisa kita manfaatkan sehari-hari tanpa kita memerlukan biaya yang banyak. Tetapi penggunaan energi alternatif ini juga mempunyai kekurangan. Contohnya yang pertama, dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif. Contohnya untuk pembuatan PLTA dan PLTU.
Nah, kekurangan energi alternatif yang kedua adalah jumlah energi alternatif ini sangat dipengaruhi oleh musim. Contohnya saja, kita menggunakan energi air. Nah, pada musim penghujan pasti jumlahnya akan meningkat, tetapi kebalikannya, saat musim kemarau pasti jumlah air akan berkurang atau menurun. Nah, kekurangan yang ketiga adalah keberadaan sumber energi alternatif ini belum efisien. Nah, sehingga sampai saat ini pembangkit dari sumber energi alternatif ini belum bisa beroperasi secara efisien, belum bisa beroperasi dengan baik. Nah, sebagai pengganti energi konvensional. Tetapi anak-anak dapat memanfaatkan atau dapat menerapkan penggunaan energi alternatif ini di rumah dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja anak-anak kalau bepergian dalam jarak yang dekat, itu sebaiknya jalan kaki atau naik sepeda, dikurangi untuk menggunakan kendaraan bermotor. Nah, bisa juga kita menghemat air. Nah, menghemat air merupakan salah satu langkah yang dapat kita laksanakan untuk mengurangi energi konvensional. Nah, sekian dulu yang dapat Bulia sampaikan. Semoga anak-anak menjadi paham dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih anak-anak sudah mau belajar bersama. Bulia akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.